tiga sasaran yang dimaksudkan baik dalam hal ini: membangun keluarga yang baik agar keluarga tiap muslim adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua, agar setiap muslim adalah berguna bagi masyarakatnya, bukan menjadi sampah masyarakat. Dan yang ketiga, keluarga muslim adalah keluarga intelektual yang mau belajar dan mengajarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Saudara-saudaraku sekalian, bersyukur pada Allah pagi hari ini 5 September 2020 bertepatan dengan 17 Muharram 1442 Hijriah. Kita semuanya masih dalam perlindungan, rahmat dan ridho Allah, insyaallah, ditandai dengan tetapnya sehat pada diri kita masing-masing dan juga iradah, kemauan, niat yang baik untuk menghadiri sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pagi hari ini mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah berdoa bersama, semoga salawat dan salam selalu Allah limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah curahkan pada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya. Saya doakan Bapak, saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada yang mengikuti kajian ini, mudah-mudahan diberi sehat walafiat, diberi keberkahan rizki. Semoga keluarganya dalam baik-baik saja, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga andaikan kita dipanggil oleh Allah nanti dalam keadaan husnul khatimah. Mengawali kajian kita, mari bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pekan yang lalu sudah kita bahas sebuah hal yang penting dalam hidup, yaitu masalah ibadah yang harus dilandasi dengan keikhlasan. Bahwa ibadah yang benar, ibadah yang baik, ibadah yang diiringi keikhlasan, itu yang disebut dalam Al-Quran sebagai orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik makhluk. Tadi ayatnya sudah saya bacakan dalam surat Al-Bayyinah ayat yang nomor 7 tentunya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah wa 'amilus sholihat dan perbuatan mereka baik, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk ataupun sebaik-baik manusia. Kalau kita ingin mengukur kebaikan kita dalam ibadah dan keikhlasan, maka ada beberapa hadis yang mengkhabarkan kepada kita tentang mengukur kita ini sudah jadi orang baik atau belum. Karena yang harus kita catat bahwa jadi orang baik itu tidak harus sering tampil di tempat-tempat spektakuler, sering tampil di tempat-tempat istimewa, bukan itu semata-mata. Karena kadang-kadang baik di tempat-tempat seperti itu sifatnya hanya pencitraan saja, bukan yang sesungguhnya. Baik yang sesungguhnya itu kata Rasulullah SAW dalam hadis At-Tirmidzi, baik itu lewat ibunda Aisyah maupun Abdullah bin Abbas, itu beliau pernah bersabda, ukuran kebaikan seseorang itu khairukum li ahlihi. Yang terbaik di antara kamu sekalian adalah yang paling baik dalam melayani keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang paling baik dalam melayani keluargaku. Kalau kita ingin tahu si A, si B, si C orang baik atau orang tidak baik, kita tanya saja pada keluarganya. Kalau dalam penjelasan ulama yang dimaksud keluarga di sini adalah ummihi, abihi, zaujatihi,
auladihi wa ashiratihi. Ini ukuran bahwa ukuran kebaikan seseorang itu dia baik dalam melayani bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, kerabatnya. Itu ukuran orang baik. Kalau kita melihat kebaikan Rasulullah SAW luar biasa. Bagaimana beliau ini menjahit sarung atau pakaian yang robek sendiri, membetulkan sandal yang putus. Beliau juga membantu kerepotan dan kesibukan istrinya di rumah. Makanya rumah yang tidak terlalu besar karena diisi oleh orang-orang baik. Beliau sabdakan, rumahku ini surga, ibarat orang dalam surga meskipun rumahnya tidak besar. Kenapa ada rumah besar, megah, mewah, indah, kok terlihatnya seperti di neraka? Karena tidak diisi orang-orang baik. Kalau suaminya baik, istrinya baik, anaknya baik, orang tuanya baik, ini indah kehidupan. Maka dalam hadis At-Tirmidzi ini, monggo bersama-sama dalam tahun baru hijrah ini kita hijrah. Yang biasanya seorang suami mungkin agak sedikit kasar pada istri, seorang ayah jahat-jahat dikit pada anaknya, seorang anak tidak sopan pada orang tuanya. Melalui mimbar ini tahun baru ini monggo bersama-sama kita berhijrah, meninggalkan kebiasaan buruk untuk yang lebih baik. Karena Rasulullah SAW dulu pernah kita sampaikan hadisnya, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung, orang yang bahagia. Kalau kita ingin sukses, beruntung dan bahagia, tidak usah jauh-jauh angan-angan. Mulailah dari memperbaiki diri kita sendiri di rumah. Perilaku kita pada keluarga yang sudah kita insaf sekarang lebih baik pada keluarga. Yang kedua, Rasulullah SAW disebutkan oleh Ibunda Aisyah, mahaba Rasulullah SAW tohaman qattu inistaha akala wa illa taroka. Dalam bab makanan, Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana bersikap pada makanan di rumah. Istrinya menyebutkan inistaha akala. Mahaba Rasulullah SAW, utusan Allah SAW ini tidak pernah mencaci makanan, tidak pernah mencela makanan, mau kemanisan, mau keasinan, mau apa, tidak pernah mencela. Patokannya hanya inistaha akala. Kalau beliau suka makan, wa illa taroka, kalau enggak ya sudah tidak dimakan. Hanya itu saja. Tidak pernah mencaci karya wanita, pekerjaan wanita di rumah. Karena wanita aslinya sudah menyiapkan yang terbaik untuk keluarganya. Cuma kadang-kadang kesalahan terjadi. Kadang-kadang perasaan wanita dengan kenyataan beda. Masakan terlalu asin, padahal perasaan garamnya sedikit kok sudah asin. Kalau pas lagi banyak justru kebalik. Ini makanan tawar. Tadi kayaknya udah dikasih garam banyak kok malah tawar. Kalau banyak jadi tawar, kalau sedikit jadi asin. Ini kondisi di rumah. Makanya perlu kesabaran seorang pria, seorang suami dalam menghadapi masalah makanan ini. Kehidupan sehari-hari yang sering bertemu dengan keluarga ini bahkan bisa menimbulkan kejenuhan. Dan kejenuhan ini akan berlanjut kepada sesuatu yang tidak baik. Maka mulailah memperbaiki hubungan dengan keluarga. Tingkatkan kualitas pengabdian kita sebagai suami pada istri, sebagai ayah pada anak, atau sebagai anak kepada orang tua. Begitupun ibu-ibu juga tingkatkan kualitas pengabdiannya kepada suami. Karena setiap aktivitas yang dia lakukan dalam rumah itu bernilai jihad, bernilai kebaikan, bernilai pahala yang luar biasa. Ini yang pertama. Bahwa ukuran baik dan tidak baik seseorang menurut Rasulullah SAW adalah bagaimana dia memperlakukan keluarganya. Dan yang kedua, Nabi SAW juga berpesan ciri-ciri orang baik adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Bukan yang paling pintar, bukan yang paling tampan, paling cantik, paling kaya, paling ngetop, paling tenar, bukan. Tapi orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Buat apa pintar, kaya, ngetop kalau tidak berguna bagi orang lain? Bagi keluarganya saja tidak berguna, cengkroh dan terjadi keributan-keributan di rumah. Bagaimana di luar? Maka ukuran kebaikan yang kedua yang dilandasi hadis Rasulullah SAW ini adalah bagaimana dia bisa bermanfaat bagi orang lain.
Ya syukur alhamdulillah kalau pandai bermanfaat dengan ilmunya, kaya bermanfaat dengan hartanya, orang awam bermanfaat dengan tenaganya. Jadi ini sebuah kebaikan. Maka Al-Quran kalau menyebutkan kuntum khaira ummatin, kamu ini umat yang terbaik, ini memang umat yang sudah terbina dengan kebaikan baik di rumah maupun di lapangan, di mana-mana dia orang baik. Salah satu lagi saya sebutkan hadis Rasulullah SAW tentang orang baik ini adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang baik di antara kamu adalah yang terbaik man ta'allamal Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Qur'an. Kitab suci Al-Qur'an baik dimulai dari belajar, mengajar, apalagi mengamalkan, itu akan menuntun manusia menjadi orang baik. Maka monggo bersama-sama dimanapun posisi Anda, kalau sudah bisa lancar baca Al-Quran, ajarkan pada tetangga, keluarga yang tidak lancar dalam bacaan Al-Quran. Anda yang sudah faham tajwid, ajarkan tajwid pada keluarganya, pada tetangganya. Anda yang sudah ngerti artinya, ajarkan terhadap orang-orang yang belum mengerti artinya. Maka ini akan menjadi kebaikan. Baik, pagi hari ini kita membaca 3 hadis dan 1 ayat dalam Al-Quran, yaitu intinya kebaikan menurut Al-Quran dan Sunnah ini lebih kepada perilaku yang pertama dalam keluarga, yang kedua lebih pada pengabdian kepada masyarakat, khairun nas anfa'uhum linnas, lebih pada memerangi kebodohan, yaitu mengkaji Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ada 3 sasaran yang dimaksudkan baik dalam hal ini: membangun keluarga yang baik agar keluarga tiap muslim adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yang kedua, agar setiap muslim adalah berguna bagi masyarakatnya, bukan menjadi sampah masyarakat. Dan yang ketiga, keluarga muslim adalah keluarga intelektual yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dimanapun posisi kita bisa mengamalkannya. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri bersama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.